HP mantan flagship saat ini menjadi pilihan yang cukup menarik buat kita beli, terutama mantan flagship dari Jepang. Karena dengan budget yang minimal kita bisa mendapatkan kualitas yang maksimal. Salah satu mantan flagship dari Sony yang cukup menarik adalah Sony Xperia XZ3. HP ini menawarkan penggunaan ala-ala flagship dengan harga yang cukup murah. Tapi apakah karena HP ini mantan flagship berarti tidak ada kekurangannya? Tentu saja ada kekurangannya. Dan di video kali ini kita akan membahas kelebihan serta kekurangan dari Sony Xperia XZ3. Yang pertama kita mulai dari bodi dan desain. Kita mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Bodi dari HP ini itu sangat premium karena terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Dengan material kaca di depan dan belakang dipisahkan oleh aluminium frame. Untuk perlindungannya juga menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Material kaca itu biasanya hanya ada di HP-HP dengan kualitas tinggi. Ya salah satunya Sony Xperia XZ3. Untuk feel saat dipegang tentu saja ini kerasa solid dan kokoh. Nggak ada kesan murah sama sekali. Kemudian untuk bagian depan ini juga terlihat begitu premium karena dia udah menggunakan layar 8K. Kalau ngomongin layar 8K biasanya kita kan ingat Samsung, tapi di Sony tentu saja bisa 8K. HP layar 8K itu biasanya di HP yang dulunya mempunyai harga yang mahal. Dan Sony Xperia XZ3 itu dulunya merupakan HP mahal. Dan sekarang kalian bisa mendapatkannya dengan harga yang murah. Dan kekurangan dari desain HP ini menurut saya hanya ada di bagian belakangnya. Kenapa ya? Karena ini penempatan sidik jarinya itu agak ke tengah. Jadi ini kalau dipakai kadang salah sentuh antara kamera dengan sidik jari. Jadi kameranya itu sering kotor karena kita salah sentuh. Dan kekurangan dari bodinya menurut saya hanya itu aja. Selebihnya itu udah cukup oke dan sangat bagus. Selain dari bentuk yang lengkung tadi, ini juga punya keunggulan lain. Di antaranya, dia itu udah menggunakan panel OLED. Tentu saja panel OLED bikin experience menikmati konten itu makin mantep. Karena punya kualitas gambar yang oke punya. Warnanya itu gonjreng tapi nyaman buat di mata. Ditambah lagi layarnya udah lubar ke samping-samping, tentu bikin mantep saat kita pakai. Selain itu layar di HP ini juga udah punya resolusi yang tinggi yaitu 2K. Jadi konten yang dilihat itu semakin tajam. Untuk teknologi dari layar HP ini juga udah banyak banget seperti True Luminosity Display, X-Reality Engine, serta udah support SDR atau HDR. Jadi buat ngelihat konten-konten HDR ini udah bagus banget. Kemudian kekurangan dari layarnya menurut saya hanya satu, tapi ini nggak terjadi pada semua unit. Tapi ya kita harus jaga-jaga jika mau beli HP ini. Minus karena HP ini udah tua seperti Sony Xperia XZ3 dan terlebih lagi dia pakai layar OLED, tentu saja dia rawan shadow, tompel maupun green line. Jadi jika kita mau beli kita harus mengeceknya dengan maksimal. Ditambah lagi karena dia pakai panel OLED, kalau ada kerusakan biaya gantinya itu cukup mahal. Kemudian ke bagian speaker. Untuk speaker HP ini punya kualitas yang bagus banget dibandingkan HP lain dengan rentang harga 2 jutaan ke bawah untuk HP baru. Speaker dari HP ini itu punya kualitas yang cukup detail dan bassnya itu tidak terlalu berlebihan. Dan BTW ini juga udah stereo speaker dan peletakannya ada di depan. Jadi kalau kita pakai buat nonton atau bermain game gak akan ketutupan tangan kita. Tentu ini adalah sebuah kelebihan karena biasanya di HP lain speakernya itu ada di bagian frame, jadi sering ketutupan. Kekurangan yang paling saya rasakan di speaker HP ini yaitu powernya kurang kenceng. Kalau dibandingkan HP lain ini cenderung lebih pelan. Dan sampel dari audionya adalah sebagai berikut ini.
Performa biasanya menjadi keunggulan yang cukup besar dari HP-HP limbah Jepang. Karena dengan harga 1 jutaan kita bisa mendapatkan Snapdragon kepala 8. Ya salah satunya Sony Xperia XZ3. Dengan harga 1 jutaan kita bisa mendapatkan Snapdragon 845. Meskipun chipset ini udah cukup tua, tapi performanya masih jauh lebih baik daripada HP 2 jutaan saat ini. Seperti contohnya Redmi Note 10 series. Buat jalanin aplikasi harian, HP ini tentu udah lebih dari cukup. Buat jalanin aplikasi kayak sosmed ini udah hajar, aplikasi belajar juga hajar, editing juga libas. Kalau buat game pun ini aslinya juga masih lancar, asalkan gamenya yang nggak terlalu berat. ML dan PUBG Mobile ini masih enak, apalagi PES Mobile ini udah enak dan lancar banget. Minusnya ya paling agak panas aja kalau kita pakai lumayan lama. Kalau kita pakai lebih dari 1 jam buat game ini bakal kerasa panas. Secara HP ini itu nggak punya cooling system yang bagus. Dan panas di HP ini tentu saja bikin gaming menjadi lumayan nggak nyaman. Tapi ini bisa diakali kalau kita pakai kipas. Dan kalau udah dipakein kipas, tentu saja game apapun bisa dihajar dengan baik. Ngomongin Sony kurang lengkap kalau kita nggak bahas kameranya. HP ini tentu punya kamera yang sangat bagus kalau dibandingkan dengan harganya. 1 jutaan dapat kualitas kamera sebagus ini adalah sebuah kenikmatan. Tapi kalau kalian udah terbiasa pakai Gcam, kemungkinan sih nggak suka dengan hasil kamera yang seperti ini. Tapi menurut saya ini hasilnya bagus banget. Kameranya itu punya ciri khas tersendiri yang tentunya natural alias enggak lebay. Hasil kameranya itu mampu menunjukkan suasana asli yang kita lihat tanpa manipulasi yang terlalu banyak. Hasil ini pun tidak hanya di kamera belakang saja, tetapi juga di kamera depan. Dan untuk sampel dari foto-fotonya adalah sebagai berikut ini. Kemudian buat kalian yang kurang suka dengan hasil foto di mode auto, kalian bisa utak-atik melalui mode manual. Di sini kalian bisa atur mulai dari white balance, shutter speed, ISO, dan lain-lain. Kemudian kekurangan dari hasil fotonya menurut saya di bagian foto malam hari atau foto low light. Karena HP ini itu belum support mode malam. Jadi kalau kalian mau foto di tempat remang-remang hasilnya itu kurang bagus, alias masih banyak noise dan cahayanya itu jadi kurang terang, atau fotonya itu yang masih lumayan burik. Kemudian buat hasil videonya, hasil kamera dari Sony Xperia XZ3 ini masih sangat bagus sekali dan masih sangat layak buat tahun 2022. Minus dari perekaman videonya itu hanya pakai AIS alias nggak pakai OIS. Harusnya kalau pakai OIS hasil videonya itu akan lebih stabil lagi. Dan untuk sampel dari videonya adalah sebagai berikut ini. Ini adalah sampel perekaman kamera depan dari Sony Xperia XZ3. Di sini kualitasnya terlihat cukup baik menurut saya. Ini detailnya sangat bagus. Dan warnanya pun ini cukup akurat. Kalau kestabilannya pun ini cukup bagus. Kalau backlight seperti ini, kalian langsung bisa nilai aja. Dan giliran ini adalah hasil perekaman kamera belakangnya di resolusi Full HD 30 fps. Ya, hasilnya seperti ini. Kualitas gambarnya sih menurut saya cukup oke. Ya, kayak gini. Kalau kestabilannya kita cek. Ini cukup stabil dan cukup oke. Fokusnya seperti ini. Fokusnya juga halus. Enggak
jedut. Nih mantep banget. Dan buat informasi tambahan, jika kalian mau mengakses kamera dengan mudah, kalian bisa menggunakan tombol shutter kamera yang ada di HP ini. Ini eksklusif hanya di HP Sony saja, di HP-HP lain sepertinya enggak ada. Ini memudahkan kalian jika mau mengambil foto secara cepat. Jadi kalian nggak perlu hidupin layar, kalian hanya pencet tombol ini, nanti akan masuk ke aplikasi kamera. Kemudian beberapa kelebihan lain yang kalian dapatkan di HP ini adalah NFC serta wireless charging. Ini adalah fitur mewah di HP flagship dan kalian bisa mendapatkannya di HP ini dengan harga di bawah 2 juta. Dan kelemahan lainnya dari HP ini adalah sebagai berikut. Dia itu hanya bisa menggunakan single SIM, ini untuk versi Jepang. Jadi jika kalian mau pakai yang dual SIM, kalian harus beli yang versi global dan harganya itu jauh lebih mahal. Selisihnya itu bisa sampai 1 jutaan. Kemudian untuk software ini udah updatean yang paling terakhir, alias nggak bisa dapat update lagi. Ini mentok udah di Android 10. Tapi walaupun begitu, ini masih bisa menjalankan semua fungsi HP secara normal. Layanan Google masih disupport semua. Kemudian untuk spare part, ini spare partnya harganya mahal. Jika kalian mengalami kerusakan dan mau ganti spare part, kalian akan susah untuk mendapatkannya. Dan harganya itu ya seperti saya bilang tadi, ini mahal karena HP ini adalah HP non resmi. Dan yang terakhir ini adalah permasalahan umum dari HP limbah Jepang atau HP X Inter, yaitu adalah masalah email. Kita itu nggak tahu ini masuknya secara resmi atau enggak, maksudnya lewat jalur yang kayak gimana. Dan kalau lewat jalur yang nggak resmi, kemungkinan besar emailnya itu nggak didaftarkan. Jadi suatu saat nanti emailnya itu bisa terblokir. Dan jika udah terblokir, kita nggak bisa gunakan buat internetan. Dan jika kita nggak bisa buat internetan ya HP-nya nggak kepake juga. Tapi bisa diakali pakai wifi. Ya jika kalian punya wifi, kalau nggak ya itu bakal percuma. Nah itu tadi adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZ3. Dan disitu kalian bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya HP ini worth it atau enggak buat dibeli. Tapi menurut saya sih ya cukup layak buat dibeli karena kelemahannya itu cukup minor dan kelebihannya itu cenderung lebih besar. Dan dengan harga tersebut kalian bisa mendapatkan barang yang sebagus ini tentu saja sebuah kenikmatan. Kalau kalian beli HP mid-range atau ya HP dengan harga yang sama, tentu saja kalian akan mendapatkan spesifikasi yang sangat biasa. Tapi jika kalian mau beli atau enggak yaitu tergantung kalian sendiri. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan. Mungkin videonya sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.